Oke. Tadi katanya selamat pagi, tapi kayaknya ini selamat siang deh kayaknya ya. Gitu kan. Soalnya kalau pagi seringkali anak muda itu ngantuk gitu. Kalau siang itu kan bangun. Jadi saya mau kalian semua bangun, oke? Eh, saya pengen gugah kalian. Elohimers! What's up Elohimers? Yes. Coba lihat kanan kiri, bangun, 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 bangun. Udah siang, udah siang. Oke. Baiklah, jadi EYC untuk bulan ini mengambil tema servanthood. Ya, makanya saya saya milih pakai baju ini. I love, I serve. Bicara tentang melayani. Oke. Nah, jadi kita mau melihat apa sih servanthood itu bicara tentang apa? Jadi servanthood itu bicara tentang pelayanan dan ini masuk dalam salah satu nilai-nilai Elohimers, yaitu apa? M, ministry, pelayanan, melayani. Nah, kenapa sih kok kita harus melayani Tuhan? Itu satu pertanyaan yang akan mengawali apa yang akan kita pelajari. Ya, kira-kira 30 menit sampai 40 menit ke depan. Yang pertama, karena kita ini adalah hambanya Tuhan. Siapa setuju katakan amin. Kita hambanya Tuhan, katakan aku hambanya Tuhan. Nah, kita akan lihat kenapa kok dikatakan kita hamba Tuhan. Untuk itu kita harus mengerti, ada hal yang akan kita lihat, kita harus mengerti hal ini. Kita harus tahu atau paham tentang prinsip kehambaan. Servanthood, kita harus paham banget. Sehingga ketika kita paham prinsip ini, maka kita akan jadi hamba Tuhan yang sejati. Bukan hamba Tuhan hanya predikat atau label aja, tapi benar-benar menjadi hamba Tuhan. Karena itu kita akan awali pemahaman kita pada siang hari ini dengan Yesaya 41 ayat 8 sampai 9. Saya mau di ayat awal ini kita baca bersama. Sambil kalian itu seperti apa ya? Seperti ayat ini sedang ngomong sama kalian. Setiap kita membaca firman, kita harus melihat bahwa itu seperti Tuhan ngomong sama kita. Ya, jadi kita mau lihat Yesaya 41 ayat 8 sampai 9 kita mau baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya, jadi ayat ini jelas banget. Allah bicara sama kita. Kita ini di sini dikatakan keturunan Abraham yang dikasihi Allah. Tadi Cah Hedi bilang kita tuh disayang banget sama Allah. Makanya di sini karena engkau hambaku. Sebab di sini kan juga engkau kupilih. Dan di ayat yang ke-9 kan, engkau kuambil dari ujung-ujung bumi. Nah, salah satunya kita dari ujung bumi yaitu kota Sidoarjo. Kalian diambil sama Tuhan. Ada ujung kota yang lain Surabaya, mungkin dari Prancis, dari mana, ujung-ujung bumi diambilin sama Tuhan. Dan ayat ini hari ini, siang ini datang kepada kita yang ada di Sidoarjo dikatakan engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya dikatakan aku berkata kepadamu engkau hambaku. Kata dipilih ya kan di atas dikatakan engkau telah kupilih. Kata dipilih ini itu ditulis dalam bahasa Ibrani itu bakar. Bakar itu artinya itu diterima, kemudian apa? Untuk bergabung karena dibutuhkan. Wah, jadi ketika Allah memilih kita, itu di sini dikatakan kita itu diterima oleh Allah, gak cuma diterima loh Rek, diajak gabung sama Tuhan. Kenapa kok diajak gabung? Karena Tuhan butuh kita. Itu arti kupilih. Jadi bukan cuma dipilih terus dikelombrokno dibiarin. No, ada sesuatu apa selanjutnya. Jadi dipilih, diambil untuk bergabung dan kemudian apa?
Karena kita dibutuhkan. Nah, jadi itu. Bapak itu sangat mengasihi kita. Siapa yang yakin bahwa Bapak mengasihi kita? Bapak itu mengasihi kalian loh, benar. Tadi Ceh Heni bilang, Bapak itu sangat mengasihi kita. Dia itu mau kita ada dalam pelukannya, kan tadi lagu itu berkata, ada dalam pelukannya. Tuhan tuh gak mau jauh dari kita. Dia tuh pengen kita selalu ada di dekatnya. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bikin rencana B. Dia kirim Yesus untuk keselamatan. Karena apa? Tuhan itu memilih. Dia mau kita bergabung karena kita dibutuhkan oleh Tuhan. Makanya di sini aku enggak menolak kamu. Aku terima engkau hambaku. Aku tidak pernah menolak engkau. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bergabung dalam proyek besarnya, yaitu keselamatan. Ya, Tuhan itu butuh banyak hamba-hamba Tuhan. Tuhan butuh banyak orang-orang yang akan dipakai jadi kepanjangan tangan proyeknya Tuhan. Jadi Tuhan perlu kalian. Karena itu Tuhan pilih kalian dan menyatakan bahwa engkau hamba Tuhan. Ya, Tuhan itu kepengen seluruh dunia itu kenal kasihnya. Tapi masalahnya Tuhan Yesus sudah di sorga, Bapak di sorga. Makanya Tuhan butuh kalian untuk menyatakan kasih itu lewat perbuatan kalian, ya, lewat tindakan kalian. Sehingga dunia bisa melihat bahwa Allah yang Maha Kasih itu juga mengasihi mereka. Itu ya. Nah, kata hamba, ya tadi kan bilang hamba. Hamba di sini ini punya arti bond servant. Jadi bukan hamba yang biasa loh ya ini. Ini bukan hamba yang biasa atau bukan budak yang biasa, tapi di sini dikatakan ada ikatan bonding. Ada ikatan. Jadi seorang hamba yang punya ikatan dekat dengan tuannya. Berarti hamba di sini ada hubungan yang erat, ini melibatkan hati dan perasaan cinta. Jadi kita tuh menjadi hamba Tuhan itu enggak cuman kamu jadi hambaku, tapi ada ikatan di dalamnya. Ikatan yang penuh kasih, sehingga kita bisa merasakan kasih Allah ketika kita memberikan hidup kita. Kan tadi kita nyanyikan lagu, aku beri hatiku, aku beri hidupku, menjadi persembahan. Sehingga apa? Saat itu ketika kita berikan, kita lagi bonding sama Tuhan. Lagi membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, hamba seperti inilah yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Jadi bukan hanya hamba-hamba biasa, ini hamba yang luar biasa. Karena apa? Hamba yang sudah melekat dengan Tuhan. Nah, untuk lebih jauh lagi kita tahu tentang hamba, sebelum kita ngerti soal servanthood ya, kita harus lihat hambanya dulu gitu kan. Nah, lebih jauh lagi tentang hamba itu akan kita temukan di dalam 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 24. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 24, di situ dikatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya, perhatikan, adalah orang bebas milik Tuhan. Kemudian, demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Di sini ada kata orang bebas yang adalah hamba Tuhan. Siapa orang bebas? Orang bebas di ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu jadi hamba manusia. 24, saudara-saudara, hendaklah tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Jadi kita menjadi hamba Tuhan karena kita sudah ditebus. Jadi setiap kita yang merasa sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, di sini dikatakan kita enggak boleh jadi hamba manusia lagi, tapi harus jadi hamba Tuhan. Berarti kalian semua ini hamba Tuhan. Ingat, ini penting banget. Kalian harus sadar dulu supaya alurnya itu bisa kalian tangkep gitu loh. Jadi pokoknya pertama kalian harus sadar bahwa kalian apa? Baru enggak sampai semenit. Ya, sekali lagi. Semua orang yang ditebus, di sini dikatakan
telah dibeli, harganya lunas dibayar, enggak boleh jadi hamba manusia. Artinya harus jadi hamba Tuhan. Sebentar, siapa yang ngerasa sudah ditebus oleh darah Yesus, angkat tangan. Oke, turun tangan. Berarti kalian itu adalah, ya gitu loh. Harus pede, kalian tuh harus sadar dulu bahwa aku hamba Tuhan. Aku pelayan Tuhan. Aku bukan budaknya dunia lagi. Aku bukan budaknya manusia, tapi aku budaknya Tuhan. Zaman dahulu tuh ayat ini ditulis itu latar belakangnya keadaan zaman dahulu. Pada zaman Alkitab ini ditulis. Zaman dahulu setiap orang itu punya budak. Budak ini adalah orang yang mungkin orang miskin yang gak bisa bayar utang, dia dijual. Nah, ada seorang yang punya duit yang beli dia. Nah, setelah orang ini, si kaya ini membeli, maka budak ini sekarang jadi milik tuannya. Nah, budak ini harus ikut apa yang tuannya mau. Nah, Yesus yang sudah membeli kita, mau kita jadi hambanya. Itu makanya kalian ini semua adalah hamba Tuhan. Nah, kata hamba di sini ditulis dengan kata doulos. Kalian sering dengar ya, doulos. Nah, sekarang kita melihat apa doulos itu. Ternyata doulos itu adalah budak yang memberikan seluruh hidupnya untuk tuan yang sudah membeli dia dengan mengesampingkan semua kepentingan pribadinya. Jadi gini, pada zaman dahulu ya, ini ceritanya zaman dahulu, setiap 50 tahun sekali, tahun Yobel, kalian dengar ya, ingat kan tahun Yobel, itu semua budak bangsa Yahudi atau Ibrani itu harus dibebaskan. Setiap 50 tahun, itu ada tahun pembebasan namanya. Nah, kalau misalnya ada budak, pas tahun itu, tahun Yobel, ya kan, akhirnya hari itu ketika tahun itu ditetapkan, hari itu, hari hanya itu, semua budak harus dibebaskan. Tapi doulos beda. Doulos ini adalah seorang budak yang sudah bebas. Bebas sebetulnya, dia sudah dibebaskan. Tapi karena cintanya dia sama tuan, kenapa? Karena tuannya itu baik. Ya. Maka si doulos ini yang disebut doulos ini, dia memang dia sudah bebas, tapi dengan kehendak sendiri, di sini dikatakan ia memberikan seluruh hidupnya. Jadi bukan gini, jadi doulos di sini ini bukan karena kamu tak beli, ya wis kamu milikku seumur hidup. Bukan seperti itu. Tapi kalau itu kan kepeksa, aduh kepeksa lah aku dibeli, ya wis kepeksa aku jadi hamba. Kalau doulos ini bukan hamba terpaksa, tapi hamba dengan sukarela. Jadi ketika dia rasa diberkati, dia rasa tuannya baik, dia begitu cinta sama tuannya karena tadi bonding tadi. Ada kesatuan, ada ikatan yang erat sebagai bentuk rasa cinta terima kasih dia kembali lagi ke rumah tuannya dan bilang, Tuan, aku tetap mau menjadi hambamu. Aku enggak mau keluar bebas, aku mau tetap mengabdikan hidupku kepada Tuhan. Artinya apa? Dia udah mengesampingkan kebutuhan pribadi dia. Siapa yang enggak kepingin bebas? Semua orang pengen bebas, benar kan? Enggak ada orang mau diikat. Kalau bisa itu enggak usah, di dunia ini enggak usah ada peraturan, benar enggak sih? Peraturan makanya sering dilanggar karena pada dasarnya orang tuh enggak senang diatur. Contoh Adam Hawa, wis diatur api-api, baik-baik kamu ya makan yang buah ini boleh kamu makan, tapi yang di tengah satu itu jangan. Diatur baik-baik supaya selamat, supaya hidup. Ya enggak mau diatur. Memang pada dasarnya manusia itu enggak mau diatur. Jadi di sini kan beda dengan doulos. Karena dia berterima kasih, dia memberikan dirinya kembali. Jadi apa? Dia akan mengabdikan hidupnya seumur hidupnya, dia persembahkan untuk tuannya karena dia mencintai tuannya. Hamba yang seperti inilah yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Jadi bukan karena ya wes wong aku terpaksa lah, wong aku ditebus sama Tuhan Yesus, ya wes aku jadi hamba ya sudahlah. Jadi melayani ya sudah melayani. Enggak. Tuhan mau kita melayani dengan kerelaan hati karena kita mencintai Tuhan. Ya. Jadi itu.
Jadi apa yang dilakukan oleh seorang doulos itu berdasarkan rasa satu, ucapan syukur. Kenapa dia mengucap syukur? Ucapan syukur ini karena dia sudah dibeli. Jadi pertama sebelum itu dia dijual oleh seorang tengkulak budak. Dibelilah oleh tuan ini, lunas dibayar. Setelah itu dia melewati tahap berikutnya, dia mengabdi dan akhirnya dia dibebaskan karena memang peraturan. Tuhan memberikan peraturan setiap 50 tahun, tahun Yobel, semua budak harus dibebaskan. Tapi budak ini karena dia mengucap syukur, aku udah ditolong, aku udah dipelihara, sehingga hari ini aku masih hidup, bisa makan, bisa pakai baju. Mungkin juga di sana dia menikah, punya keluarga. Jadi dia mengucap syukur sehingga apa? Dikatakan di ayat 22, orang bebas milik Tuhan yang adalah hamba Tuhan. Orang bebas, sebetulnya ini bebas, tapi dia memberikan dirinya menjadi milik Tuhan. Itu doulos, itu hamba yang Tuhan mau. Ya, itu ya. Jadi kalian catat dulu. Kemudian yang kedua, berdasar rasa terima kasih. Terima kasih di sini karena sudah ditebus dan dimasukkan di dalam rumah tuannya. Tadinya dia ini keleleran di pasar budak itu ya. Pasar budak wis enggak karu-karuan, enggak mandi, mungkin enggak tahu dikasih makan apa enggak. Bajunya mungkin compang-camping, kalau enggak laku-laku dia kena panas, kena hujan, enggak karuan, dia keleleran, udah pokoknya sudah benar-benar enggak terpelihara. Tetapi ketika seorang tuan membeli budak ini, tuan ini akan membawa dia ke rumahnya. Nah, di rumah itu bicara ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada penjagaan. Elohimers, saya mau tanya, berapa banyak berkat yang kita nikmati? Berapa banyak sampai hari ini, kalian umur berapa sekarang? Sampai hari ini kalian hidup, itu berkat Tuhan. Tuhan jaga kalian, Tuhan lindungi kalian, Tuhan berkati kalian. Kalian masih bisa makan, masih bernafas, itu semua karena Tuhan. Jadi budak doulos di sini itu, dia memberikan dirinya karena dia berterima kasih, aku sudah diambil jadi bagian dalam rumah besar dari tuannya. Engkau kupilih, kuambil dan tidak aku tolak. Kan Tuhan bilang kayak gitu. Jadi kita lihat di sini, dikatakan di ayat 24, tetap tinggal di hadapan Allah. Ya, jadi Tuhan mau setiap kita yang sudah dipilih itu tetap tinggal di hadapan Allah. Artinya ada di rumah besarnya Allah. Itu harusnya menjadi kita, harusnya menjadikan kita selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Jadi ini dasar orang menjadikan dirinya sebagai seorang doulos. Karena terima kasih pada Tuhan, karena mengucap syukur. Nah, ini sekarang tadi kita bicara tentang hamba Tuhan, ya kan? Engkau adalah hamba Tuhan, engkau hamba Kristus. Nah, apa yang dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan atau hamba Kristus itu disebut sebagai pelayanan. Jadi ketika kita melakukan semua pekerjaan, karena kita hamba Kristus kan, tadi kita hamba Tuhan toh, maka itu yang disebut pelayanan. Katakan pelayanan. Pelayanan ya. Jadi seorang hamba Tuhan pasti melakukan pelayanan. Itu ya. Nah, sampai sini kalian ngerti ya. Nah, tujuan pelayanan ini memang ditujukan kepada Tuhan. Kita tahu ada ayat-ayat, biarlah apa yang kamu kerjakan itu kamu kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi ya eksekusinya ketika kita memberikan untuk Tuhan, itu kita melakukannya untuk sesama. Memang untuk Tuhan, tapi objek nyatanya itu adalah manusia, sesama. Ya, makanya ada kasihlah Tuhan, enggak cuma titik, kasihlah sesama. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, itu kita harus tunjukkan dengan mengasihi sesama. Jadi di sini, melalui perbuatan baik kita, ya, melalui perbuatan baik atau melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita sedang mengaplikasikan apa itu tadi? Kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita kepada sesama. Kita sedang melayani.
Nah, bukan kebetulan tahun ini tema kita itu adalah berbuah-buah, ya kan? Berbuah banyak, berbuah-buah. Nah, untuk bulan ini itu masuk di ibadah raya ya, masuk di dalam tema kebaikan. Jadi saya mau kalian ambil waktu ya. Tadi pagi itu Om Frank itu khotbah tentang kebaikan itu bagus banget. Jadi kalian buka YouTube ya, GPDI Elohim Ibadah Raya. Kalau kalian terlalu lama yang puji-pujiannya, kalian tarik aja kan langsung bisa dengar khotbahnya. Itu bagus banget. Itu akan mendasari ini juga, akan memperkuat firman yang saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi ketika kita melayani, kita itu sedang melakukan kebaikan. Ya, karena melayani itu bicara tentang aku enggak mikir diriku. Aku mikir orang lain, aku mikir untuk kebaikan orang lain. Aku mau jadi berkat buat orang lain. Dan itu yang Tuhan mau karena kita hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan harus melayani Tuhan. Kebaikan, tadi Om Frank bilang kebaikan itu adalah kasih yang dinyatakan lewat tindakan melayani. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa kita dikasih Bapa, kita dipilih oleh Bapa. Sekarang predikat kita adalah hamba Tuhan dan seorang hamba Tuhan harus melayani dengan kasih. I love, I serve. Kalau aku mengasihi Tuhan, artinya aku harus melayani Tuhan. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa kok kita di sini dikatakan kenapa kita harus melayani? Karena yang pertama kita adalah hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita harus melayani? Ya, kenapa kok kita harus melayani? Yang kedua, supaya kita menjadi yang terbesar. Prinsip Alkitab mengajarkan bahwa yang mau jadi yang terbesar justru harus jadi hamba yang melayani. Lucu ya? Kalau di dunia yang terbesar ya bos. Beda. Prinsip Alkitab itu beda. Nanti kita akan lihat kenapa kok Tuhan mengajarkannya hal yang beda. Seorang yang mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. The biggest is the smallest. Yang mau jadi terbesar, dia harus mau jadi yang terkecil dulu. Ini prinsip Alkitab. Kita lihat Markus 10 ayat 43 sampai 45. Saya baca ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Yang keras. Ya, ini Yesus tuh yang ngomong ya. Oke. Kemudian 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi terus? Ya, hamba untuk semuanya enggak. Aku jadi hamba nih, aku senang sama kamu. Aku jadi hamba, aku melayani, aku melakukan kebaikan, aku lagi mood. No, di sini dikatakan jadi hamba untuk semua-muanya. Artinya apapun kondisinya, apapun situasinya, kita harus di sini dikatakan jadi hamba. Ya, kalau mau jadi terkemuka loh ini resep Alkitab ini. Kemudian 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan jelas di dalam Markus dikatakan Yesus mengajar untuk jadi yang terbesar atau menduduki tempat yang tertinggi itu harus menjadi hamba atau harus mulai dari bawah. Dan saya banyak orang-orang terkemuka itu sadar akan kebenaran firman ini. Berapa banyak orang-orang sukses ketika kalian gali masa lalunya, perjalanan hidupnya. Rata-rata sebagian besar orang-orang sukses yang tetap bertahan, orang-orang kaya yang tetap bertahan, selalu dia mengawali dari bawah. Seorang pemimpin perusahaan akan mengawali dirinya dari mungkin jadi office boy. Hal yang kecil, sebab itu firman Tuhan. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi hamba, harus jadi pelayan. Ya, kenapa kok kita harus fokus sama yang di bawah ini tadi loh.
jadi yang di bawah dulu. Enggak bisa langsung ke atas. Karena untuk kuat, supaya posisi kita ketika kita di atas itu kuat, ketika kita menjadi yang terbesar, posisi itu perlu fondasi yang kuat. Jadi ketika kalian menjadi pelayan, menjadi hamba, Tuhan itu sedang mengajar kita untuk kita sedang membangun fondasi hidup. Dan fondasi hidup ini bicara tentang membangun karakter. Sebab ketika kalian menjadi pemimpin yang besar, di tempat yang tinggi, ujian karakter itu sangat sering dihadapi. Akan banyak ujian karakter bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang enggak siap, yang dasarnya enggak kuat, yang dia mungkin enggak memulai dari bawah. Jadi kan sering kali lihat seorang misalnya seorang pemilik perusahaan besar, atau dia mewariskan perusahaannya kepada anaknya. Anaknya ini enggak pernah ngerti seluk beluk kantor dan sebagainya. Pokoknya begitu orang tuanya meninggal dia langsung menggantikan posisi bapaknya. Ambruk rata-rata. Beda. Ketika seorang anak ini dilatih oleh orang tuanya dari kecil, kamu harus jadi office boy. Kamu mungkin cuma nganter makanan, mungkin juga dia cuma bersihin ini. Atau mungkin dia harus jadi yang bikin kemasan dan sebagainya. Tapi dari bawah, dia akan tahu, dia akan dibangun karakternya dari dasar. Sehingga ketika dia menjadi pemimpin selanjutnya, dia akan menjadi seorang pemimpin yang kuat. Gak akan gampang goyah. Ketika ujian karakter datang, dia gak akan goyah. Jadi Elohimers, kenapa kok Tuhan mengajar kita yang terbesar harus melayani? Karena Tuhan sedang minta kita membangun karakter kita. Ya, prinsip kehambaan itu akan membuat kita kuat. Karena apa? Karakter kita sedang dibentuk. Itu ya. Jadi sekarang kita mau melihat. Ketika kita mengizinkan atau memberikan diri kita menjadi hamba, menyerahkan diri kita mau jadi hamba, benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Ada karakter-karakter yang dibentuk, kita mau melihat apa aja yang membuat kita itu jadi kuat nanti. Yang pertama, seorang hamba itu harus rendah hati. Jadi ketika kita mau menjadi kuat, kita pertama kali kita harus rendah hati, enggak boleh sombong. Ingat Elohimers, semua talenta, semua kepandaian, semua kebisaanmu itu bukan dari kamu. Itu pemberian Allah. Setiap orang percaya diperlengkapi. Kata diperlengkapi ini kalian ingat. Jadi bukan otomatis. Diperlengkapi, Tuhan yang taruh dalam hidupmu. Jadi ketika kalian bisa, misalnya kalian nanti satu saat pinter bikin sesuatu, kalian ada di posisi atas, jangan pernah sombong. Ingat, semua itu karena Tuhan. Itu dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, selesai. Itu seperti talenta, ingat kan talenta. Setiap orang dipercayakan talentanya itu beda-beda. Sesuai dengan kapasitasnya. Jadi, melayani itu satu kehormatan. Ya. Tadi makanya, engkau kuambil dari segala penjuru, kupilih untuk jadi hambaku. Berarti kalian ini orang pilihan, bukan orang sembarangan. Kalian itu diterima, kalian berharga karena kalian dibutuhkan oleh Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Jaga hidupmu. Jaga hidupmu. Karena kalian ini hamba Tuhan. Ya. Jadi jaga hidupmu, jaga hatimu. Kamu harus terus melekat sama Tuhan. Karena kita ini dolos, bond servant. Jadi jaga kedekatanmu sama Tuhan, hubunganmu sama Tuhan. Pengenalanmu semakin dalam kepada Tuhan, cintamu sama Tuhan itu harus kalian jaga. Sebab kita tahu bahwa semua itu karena Tuhan. Itu akhirnya jadi apa? Rendah hati. Jadi rendah hati sebab sadar bahwa semua kemampuan kita melayani itu datangnya dari Tuhan. Jadi seorang hamba harus apa? Rendah, gak boleh sombong. Ya, dan tidak sombong gitu kan. Itu kan seringkali, oke. Kemudian yang kedua, seorang hamba itu harus punya sikap taat. Katakan taat. Taat. Jadi saya mau kasih tahu, tadi yang saya cerita tadi seorang hamba
yang memberi dolos tadi ya. Ketika dia ngerasa, aduh tahun pembebasan aku mau ngabdi sama Tuanku. Nah, salah satu tanda bahwa hamba ini memberikan diri secara sadar, sukarela kepada tuannya, maka ada sesuatu yang akan dialami atau harus dijalani oleh hamba ini. Dia itu ditindik, tahu kalian, tindik ini telinganya ini ditindik di pintu. Saya ya nggak ngerti kok bisa kayak gitu ya. Jadi telinganya ini ditaruh di pintunya, pintu masuknya itu, pintu masuk. Telinganya ditempel di kayunya itu, terus diambil besi panas ditindik, jadi kena di apa itu? Kusen. Nah, di kusen pintu, tek. Sehingga di sini jadi lubang. Dan di kusen itu ada tanda. Bicara tentang apa? Ini bicara tentang telinga. Telinga kita harus kita izinkan, berikan kepada Tuhan. Seorang hamba harus taat, dengar-dengaran. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan saja, enggak usah berbantah, enggak usah protes, enggak usah tanya. Sebab apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, itu selalu mendatangkan kebaikan buat kita akhirnya. Jadi taat. Ketaatan ini sangat penting karena hamba yang punya hati taat akan mengerjakan semua yang diperintahkan tanpa protes. Ya, enggak protes lagi, wong taat. Nggih, udah gitu aja pokoknya. Yes, siap dan gitu kan, suka kan siap dan gitu kan, ada kan apa stiker itu. Yes, siap. Justru apa? Ya. Gitu kan. Tanpa protes. Kemudian apa? Tanpa menunda. Terus nanti aja, aku lagi repot sama urusanku. No. Saat itu disuruh, ya Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan ketika kalian baca firman sesuatu dan Tuhan menggerakkan hati kalian untuk melakukan sesuatu. Berdasar apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar, firman kalian dengar. Taat, ikuti, jangan tunda. Itu tadi artinya, jadi kupingnya itu diserahkan ke Tuhan gitu loh. Itu ya. Kemudian apa? Melakukannya dengan sukacita. Karena apa? Tadi kasih gitu loh. Jadi seneng aja, happy aja. Duh seneng. Justru ya, tak kasih tahu ya. Seorang yang punya rasa cinta, ketika melakukan satu perintah itu dia akan dengan seneng. Karena seneng aku, aduh aku kepake ini. Orang itu ya, tak kasih tahu ya, orang itu kalau ngerasa kepake, itu pasti menjadi orang yang sehat mentalnya. Ngerasa kepake, biasanya orang yang stres itu ngerasa gak berguna. Gak ada gunanya, orang gak terima dia, orang gak mau sama dia. Tapi ketika kita ngerasa terpakai, kita ngerasa dibutuhkan, kita kemana-mana kok aku diterima, itu akan membuat semangat. Nah ini seperti ini. Jadi ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang penuh cinta, itu akan lakukan dengan sukacita. Karena terima kasih Tuhan, aku punya kesempatan melayani. Aduh siapa aku ini loh. Siapakah aku ini Tuhan, ini privilege banget. Aku bisa melayani Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang memiliki alam semesta. Kalau dia milih kita itu luar biasa. Tiba-tiba saudara ya, tiba-tiba ini. Saudara dipanggil sama Pak Jokowi, ini gak usah Tuhan sih wis. Pak Jokowi WA entah gimana nelpon saudara, ajudannya itu telepon. Siapa? Abi gitu kan. Abi, besok kamu ke Istana Negara. Kamu tak terima jadi pegawai istana. Waduh. Pasti wis langsung wis gak ada, wis pokoknya sekolah ditinggal semua, tinggal wut. Iya Bi, benar. Pasti benar abinya manggut. Pastilah. Ini baru presiden. Kita tuh harus mikir gini loh Rek ya. Gini loh. Yang nyuruh kita itu Tuhan. Yang jadi bos kita itu Tuhan. Yang punya hidup kita. Nek kita itu enggak nurut, biasanya tuh orang kalau enggak nurut diselentik, benar kan? Aduh jangan sampai kalian diselentik sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan, saya tuh sempat guyon sih sama Om Frank. Gini ya, kalau kita tuh mau umur panjang, itu saya bilang. Kalau kita tuh mau umur panjang, kita tuh harus berguna loh bagi Tuhan. Nek hidup kita ini enggak berguna, Tuhan tuh ngelihat. Iki mek ngebek-ngebeki dunia, ngentek-ngentekno oksigen, ngabis-ngabisin sumber daya alam, tarik. Jadi umurnya pendek, habis. Ditarik sama Tuhan.
Jadi kalau mau umur panjang, giatlah melayani Tuhan, giatlah berguna bagi kerajaan surga. Kalian akan, aduh aku enggak mau, ini masih kepake, aku butuh orang seperti ini. Tak kasih kesehatan, tak kasih berkat, tak kasih kehidupan supaya dia semakin maksimal melayani Tuhan. Loh gitu loh. Saya guyon sama Om, makanya kita tuh harus benar-benar melayani Tuhan supaya kita umur panjang. Jadi itu prinsip. Ya. Jadi taat, apa yang Tuhan mau lakukan aja. Ya, mengabdikan diri sepenuh-penuhnya dengan sukacita, dengan kerelaan. Kenapa? Kita mencintai Tuhan. 3, disiplin. Seorang hamba itu harus disiplin. Karena apa? Disiplin membuat kita tetap fokus dan konsisten dengan tugas pelayanan yang diberikan kepada kita. Orang yang enggak disiplin, pasti tugasnya berantakan. Tapi beda, ketika kita mempunyai sikap disiplin, maka kita akan fokus, ya. Kita akan tetap fokus dan tetap konsisten melakukan tugas itu sampai selesai. Gak peduli yang lain berusaha mendistract kita, gak peduli. Aku mau fokus, aku mau selesaikan. Orang yang punya kedisiplinan, dia akan punya kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik. Itu orang disiplin. Jadi kalau ditentukan ibadah itu jam 10:30, ya jam 10:30. Hal kecil aja loh ya, hal kecil. Mulailah dari hal yang kecil. Tadi kan dikatakan mulai hal kecil, kita akan dipercaya hal besar. Jadi mulai minggu depan, tak kasih tahu ya, ibadah EWC itu jam 10:30. Jam berapa? Berarti kalau datang jam 10:31, itu disiplin enggak? Jawab sendiri ya. Saya minggu depan saya mau lihat sebelum jam 10:30 tempat ini udah penuh. Orang yang disiplin itu bisa kelola waktu. Kalian gini loh, kalau memang, jadi saya itu punya patokan. Kalau saya bangun tidur, jadi ini kalau mau ibadah nih ya. Jadi kalau mau dari bangun sampai ibadah kan jam 6, ini kan saya harus bangun pagi. Saya harus punya waktu 2 jam. Jadi jam 4 saya bangun. Ya doa, mandi dan sebagainya, siap-siap, dan saya mau 2 jam. Sehingga jam 6:04 paling lambat saya sudah ada di situ. Jadi kalian mulai hitung aja, aku ini kalau bangun dari pagi, persiapan, aku mandi butuh berapa menit. Makan mungkin sarapan, butuh berapa menit. Oh mungkin prepare, mandi, dandan, terus perjalanan ke gereja berapa menit. Kalian kalkulasi, setelah itu hitung mundur dari jam 10:30. Nah titik itulah kalian berangkat ke gereja. Tak ajari triknya supaya kalian gak telat ke gereja. Ya, siap? Kok satu tok yang jawab? Ayo, kalian belajar, ini hal kecil loh Rek. Tapi hal kecil ini punya dampak besar. Kenapa? Saya selalu percaya Tuhan itu hadir dari awal. Titik nolnya ibadah ini sampai akhir. Kalau kalian mau dapat berkat full utuh, jangan terlambat. Itu disiplin. Mulai disiplinkan dirimu. Atur waktu, kelola waktumu dengan baik. Sehingga apa? Kalian akan menyenangkan Tuhan, kalian akan diberkati Tuhan. Jadi seorang hamba itu harus disiplin. Ya, fokus dan konsisten dengan tugas pelayanan. Dan karena orang yang disiplin itu bisa mengelola waktu. Sehingga dia bisa memilah-milah. Oh ini nanti bisa, ini nanti aja. Tapi ini dulu. Sebab aku lagi harus fokus sama tugas ini. Kalau yang itu nanti aja, ini bisa. Pokoknya fokus. Jadi pintar ngatur waktu. Oke. Kemudian yang berikutnya, bertanggung jawab. Kita itu harus sadar, Elohimers, bahwa pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita satu saat itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Ingat
tentang talenta, ketika Tuhan itu pulang, dia panggil hamba-hambanya, ditanya, mana hasilnya? Itu bentuk apa? Pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita diberi pelayanan, tanggung jawab, selesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi bukan dengan hati terpaksa, dengan kesungguhan hati selesaikan. Dengan segenap, kalau memang gak bisa terus usaha sampai benar-benar istilahnya itu sampai titik darah penghabisan, usahakan selesai tugasnya. Gak ditunda, sebab kita gak pernah tahu kapan bos itu pulang. Ingat, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kita gak pernah tahu. Tuhan itu datang itu dua macam. Datang, yang pertama itu ketika kita menghadap Tuhan, ya. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir, itu kedatangan yang pertama, Tuhan datang ke kita. Yang kedua ya nanti waktu Tuhan Yesus datang benar-benar itu. Tapi saya juga ngerasa bahwa kita pasti kayaknya kita itu mengalami kedatangan Tuhan yang pertama ini. Bukan yang kedua, karena yang kedua itu kalau ngelihat situasinya itu masih lama, ya nggak tahu kalau Tuhan cepat gitu ya. Tapi kalau saya lihat situasinya, kita nggak akan menangi kedatangan Tuhan di atas awan itu. Tapi yang kita menangi kedatangan Tuhan ketika kita hembuskan nafas terakhir. Nah kita nggak pernah tahu loh Rek. Jadi kalau kita nggak benar-benar sadar sehingga kita kerjakan semampu kita. Karena apa? Satu saat Tuhan akan datang meminta tanggung jawab kita. Itu ya, jadi catat Bapak. Jadi apa yang kalian kerjakan, kerjakan dengan tuntas. Kemudian yang berikutnya, jujur. Seorang hamba harus jujur. Karena apa? Kepercayaan itu penting. Integritas itu penting. Karena apa? Seorang yang jujur itu akan dipercaya untuk hal yang lebih besar lagi. Orang yang jujur akan diberi kepercayaan sesuatu yang lebih berharga lagi. Harganya lebih naik. Kalau yang kecil aja enggak jujur, enggak akan dipercaya hal yang besar. Iya kan? Jadi kalau kalian mau dipercaya, mau jadi terbesar kan tadi, supaya jadi terbesar, jadi punya kepercayaan lebih dipercaya hal yang lebih besar, belajar untuk jujur, berintegritas. Ingat, kepercayaan yang lebih besar itu membuat kita terima upah lebih besar. Dan setiap orang saya yakin suka upah yang besar. Upah di sorga semakin banyak, itu yang menjadi tujuan kita. Karena itu layanilah Tuhan dengan jujur supaya dipercaya lebih lagi. Yang berikutnya, komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu adalah tekad kuat dan bersedia untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan atau yang sudah disepakati. Jadi komitmen itu tekad kuat, bertekad kuat, berkomitmen selesaikan sampai selesai. Dan yang terakhir, setia. Setia. Seorang hamba itu harus setia, enggak berpaling ke Tuhan lain. Enggak berpaling ke dunia, tadi dikatakan kamu harus jadi hamba Tuhan bukan hamba manusia. Setialah di dalam melayani Tuhan. Ya. Sebab apa? Sebab Tuhan kita itu cuma satu, yaitu Tuhan. Allah yang memanggil dan memilih kita. Dan pertanyaannya yang terakhir, di mana kita bisa melayani? Pertama, di rumah Tuhan, di gereja. Beberapa bulan yang lalu ada ministry month ya, di mana dibuka kesempatan untuk melayani. Saya rindu kalian semua ada dalam pelayanan. Melayani Tuhan, mengasihi orang lain, melayani jiwa-jiwa. Mungkin kalian, tapi bisa juga enggak cuma di gereja. Dimanapun kalian ada, ketika kalian menabur perbuatan baik, kalian sedang melayani Tuhan. Jadi perbanyak, lakukan perbuatan baik, jadi berkat, jaga hidupmu. Supaya orang itu melihat Tuhan dalam hidupmu. Mengasihi orang, berdoa buat mereka, menolong mereka. Itu pelayanan di luar gereja. Bisa di kantor, di sekolah, di tempat pekerjaan, atau mungkin juga di lingkungan kalian. Itu ya. Sebab apa? Kenapa kok kita harus melayani? Karena kita hamba Tuhan. Saya enggak panjangkan firman Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri.